Gue baru bangun tidur, belum makan, belum mandi, belum merokok, belum ngapa-ngapain. Terus gue dari tadi kepikiran satu hal dan gue rasa hal ini harus gue bagikan ke kalian semua. Ini soal dolar Amerika. The US dollar. The dollar keeps on strengthening today. With consensus forecast that we're going to be up in headline terms at least from 8.5% to something closer to 9%, I think. Jadi beberapa video sebelumnya gue udah ngejelasin soal istilah-istilah ekonomi. Kalau kalian belum nonton silahkan tonton. Terus gue juga udah jelasin soal ekonomi global tahun 2023 dan dampaknya bahkan untuk Indonesia sendiri. Dan sekarang gue bakal membahas sesuatu yang sedang terjadi dan besar kemungkinannya pasti berdampak bukan cuma untuk Indonesia tapi seluruh dunia, yaitu meningkatnya nilai dari mata uang Amerika Serikat, yaitu dolar Amerika. Kita semua tahu ekonomi global sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja, ya kan? Begitu juga dengan Amerika Serikat, mereka sedang berjuang untuk keluar dari jurang resesi. Well, Jeff Bezos is warning Americans to brace for recession. I think you have to expect that there's more volatility. Tapi ketika kita ngelihat harga mata uang dari dolar itu sendiri, kita mungkin akan bingung kenapa di saat kondisi yang tidak baik-baik saja seperti ini, dolar semakin menguat dan I think I will use the word doomed in the long term. Gates has been the preeminent global currency in some years it's modest, and some years it's big, and right now it's big in the US. Apa penyebabnya? Siapa dalangnya? Kenapa ini semua bisa terjadi? Apakah ini ulah elit global, ulah Illuminati, ulah New World Order? Oke, semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita temukan dalam pendekatan makroekonomi. Jadi nggak perlu teori-teori konspirasi lah. Oke, gini, soal sejarah dolar. Soal apa yang terjadi tahun 1944, apa yang terjadi tahun 1970, soal emas, soal fiat, soal perjanjian Teluk dan lain sebagainya. Itu kita skip dari pembahasan ini. Kenapa? Karena udah banyak rujukan dan sumber-sumber yang bisa teman-teman jadikan pembelajaran untuk mengetahui sejarah dolar, mengetahui kenapa dolar digunakan oleh banyak negara dan lain sebagainya. Monggo teman-teman silakan googling, silakan nonton di video YouTube yang lain, atau silakan cari sumber yang lain untuk mengetahui sejarah dolar dan penggunaannya. Gue mulai pembahasan ini dengan sebuah teori ekonomi yang namanya dollar smile. Kenapa dinamain kayak gitu? Karena emang bentuk kurvanya kayak tersenyum gitu. Ada dua spektrum ekonomi yang bisa meningkatkan value dari dolar itu sendiri sebagai mata uang. Yang pertama, saat pertumbuhan ekonomi US lagi bagus, economic growth. Artinya pertumbuhan ekonomi yang bagus itu menjanjikan keuntungan yang lebih besar bagi para investor. Itu mungkin teman-teman udah tahu ya. Dan keadaan itu sering disebut sebagai greed mode. Terus ada juga kondisi di mana perekonomian global itu dalam keadaan yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan guncangan, dan penuh dengan turbulensi. Nah, mode ini disebut sebagai fear mode. Dan dolar dianggap sebagai tempat berlindung yang aman karena dolar itu digunakan hampir 90% dari total transaksi ekonomi global, dan bahkan digunakan di transaksi yang tidak melibatkan Amerika Serikat sama sekali. Terus kalau kita lihat cadangan devisa negara, ada 149 negara di dunia ini yang menjadikan dolar sebagai mata uang yang digunakan sebagai cadangan devisa negara yang disimpan oleh bank sentral. Dan porsi penggunaan dolar ini jauh melampaui porsi penggunaan mata uang yang lain kayak yen, euro, pounds, dan lain sebagainya. Itulah kenapa dolar sangat atraktif, dan semua yang atraktif tentu mempengaruhi supply and demand. Nah, keadaan ini sebenarnya sangat menguntungkan Amerika Serikat selama ini karena mereka punya power yang lebih. Karena dengan keadaan dolar seperti ini, mereka punya kekuatan politik yang besar untuk menekan, mengambil kebijakan, menjatuhkan sanksi ataupun hukuman. Nah, sekarang gue akan memberikan penjelasan yang lebih detail dan lebih mendalam soal kenapa dolar getting stronger, stronger, and stronger. Dalam ekonomi ada yang namanya suku bunga acuan atau interest rate. Penjelasan lebih detail udah gue jelasin di dua video sebelum ini. Silahkan kalian tonton supaya lebih tahu lagi apa itu suku bunga acuan. Intinya gini, salah satu fungsi dari suku bunga acuan adalah mengendalikan peredaran mata uang di suatu negara. Nah, gue kasih analogi yang simpel. Suku bunga acuan itu kayak keran air, tau gak sih lo? Ketika itu dilonggarkan, maka air yang akan mengucur itu deras. Ketika itu diperketat atau ditutup, maka airnya akan mengucur itu sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, begitulah cara suku bunga acuan bekerja.
Jadi ketika suku bunga acuan itu diturunkan, misalnya mencapai level 0%, maka peredaran uang di sebuah negara itu akan sangat-sangat banyak. Itulah yang lumrah disebut sebagai quantitative easing, supaya ekonomi tetap berputar gitu. Dan ketika peredaran uang itu banyak, maka pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi, maka angka pengangguran bisa lebih ditekan karena ya orang-orang punya duit. Ya kan? Tapi di satu sisi itu bisa menimbulkan inflasi, harga-harga barang semakin naik. Kenapa? Karena nilai mata uang itu akan turun. Supply and demand lagi, karena ekonomi kan connecting the dots ya. Dan ketika ini tidak bisa dikendalikan, maka akan terjadi yang namanya hiperinflasi, masalah lagi. Makanya ketika udah dirasakan cukup, suku bunga itu harus diperketat. Sama kayak lu ngisi air di ember, kalau udah penuh ya ngapain lu tetap buka kerannya ya kan? Ya udah, lu harus matiin, lu harus kencengin. Nah, begitu juga dengan suku bunga. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh The Fed di Amerika sekarang, yaitu mengerek suku bunga ini secara bertahap. Nah, semakin tinggi suku bunga, maka peredaran uang akan semakin sedikit. Artinya apa? Artinya nilai dari mata uang itu akan naik. Selain itu, dengan suku bunga yang semakin tinggi, itu akan memberikan keuntungan para investor. Kenapa? Karena ketika suku bunga naik, berinvestasi pada obligasi milik pemerintah Amerika Serikat adalah hal yang menggiurkan. Nah, dampak suku bunga dan obligasi ini bisa kita lihat by data ya. Juli 2022, investor asing membeli obligasi US senilai 7,5 triliun. Lu bayangin berapa besar kenaikan obligasi Amerika yang dibeli sama investor asing. Itulah kenapa setiap kenaikan suku bunga diiringi capital outflow di mana-mana. Di pasar negara berkembang, di pasar alternatif kayak cryptocurrency, dan lain sebagainya. Contoh alternatif market ini seperti apa? Seperti yang terjadi di cryptocurrency tahun 2020 dan 2021. Maybe a get-rich-quick scheme as a lot of people put it, but I see it as the future of currency. Sebenarnya ketika kalian lihat 2018-2019, kripto itu udah masuk masa winternya. Tapi tiba-tiba tahun 2020 pertengahan sampai 2021 akhir itu kan melonjak begitu tinggi ya. Bahkan Bitcoin itu mencapai ATH-nya di bulan November 2021. Nah, kenapa gue waktu itu bisa bilang Bitcoin bakal bearish dalam waktu yang dekat? Karena sebelum mencapai ATH-nya di bulan November 2021, kalau kita lihat pemberitaan, kita lihat artikel, kita lihat pergerakannya The Fed, mereka sudah mengumumkan akan melakukan tapering. Artinya mereka akan menaikkan suku bunga. There are forces in play that merit watching. Some commodity prices and 10-year treasury yields have climbed. Nah, ketika The Fed sudah mengambil ancang-ancang untuk menaikkan suku bunga, maka investor akan meraup untung sebesar-besarnya di alternatif market seperti kripto ini. Makanya harganya dibumbung begitu tinggi. Jadi ya ketika mereka keluar dari market, mereka mendapatkan untung yang sangat besar. The crypto valuation lost $1/3 trillion just overnight. Nah, sebenarnya kenaikan dolar ini bisa lebih dikendalikan kalau mata uang kuat lain kayak yuan, yen, euro, pound sterling itu bisa ngimbangi. Tapi kan kita tahu, China dalam masalah properti mereka yang sangat-sangat berpengaruh pada GDP dan pertumbuhan ekonomi mereka. Eropa seperti yang kita ketahui, perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, sementara mereka udah mau masuk winter, dan terjadinya krisis pangan, krisis energi, dan lain sebagainya itu sangat-sangat mempengaruhi perekonomian yang berputar di sekitar Eropa. Terus kalau kita lihat Inggris, seperti yang kita ketahui, Inggris banyak banget masalah ekonominya belakangan ya. Mata uang mereka terus terpukul lebih dalam, dan ya nggak bisa jadi pesaing yang kompetitif kepada dolar juga gitu. Dan Jepang punya problem juga, masalah yen mereka ya kita bisa lihat debt to GDP mereka yang tembus 250% ke atas, dan itu jadi masalah juga buat Jepang. Terus juga kita tahu Jepang punya masalah di transaksi defisit mereka ya, dan itu juga meninggalkan pekerjaan rumah bagi pemerintah Jepang itu sendiri. Jadi ya dengan semua kondisi ekonomi global ini semakin memperkuat posisi dan keadaan dolar Amerika itu sendiri. Pertanyaannya, sampai kapan ini akan terjadi? Dan ini sebenarnya bisa kita jawab, bisa kita lihat, bisa kita proyeksikan melihat data dan fakta yang sudah terjadi. Gini, The Fed sekarang kan suku bunganya berkisar antara 3-3,2,5% ya. Dan The Fed sudah bilang ngambil ancang-ancang kalau di akhir tahun mereka akan berusaha membuat suku bunga itu naik hingga 4,25% sampai 4,5%. Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Dan di tahun 2025 semua diproyeksikan akan dikembalikan lagi di kisaran 2-2,5%. Artinya apa? Artinya kenaikan dolar ini akan terus terjadi dalam jangka waktu dekat ini, setidaknya akhir tahun atau kuartal 1. The economy has rapidly gained strength despite the ongoing pandemic, giving rise to persistent supply and demand imbalances and bottlenecks, and to
elevated inflation. Kenapa demikian? Kenapa nggak dibiarin aja? Karena gini, nah nilai dolar yang semakin menguat itu tidak 100% menguntungkan Amerika Serikat. Kita tahu kalau mereka pergi melancong ke negara lain, mereka akan mengeluarkan biaya lebih murah. Ketika mereka melakukan impor, mereka akan membayar lebih murah. Dan ketika mereka melakukan ekspor, mereka akan mendapatkan uang yang lebih banyak. Tapi di satu sisi, harga yang terlampau tinggi itu nggak reachable atau nggak bisa dijangkau oleh buyer-buyer. Memang harganya makin naik, tapi belum tentu bayarnya bisa punya kesanggupan untuk membeli. Dan ini sudah menjadi masalah buat perusahaan-perusahaan besar di Amerika kayak Apple, Coca-Cola, Microsoft, dan lain sebagainya. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka akan banyak perusahaan Amerika yang jatuh dan kolaps. Inilah yang harus dicarikan solusinya. Itulah kenapa Amerika Serikat, pemerintahnya, the Fed-nya, tentu akan ada tindakan-tindakan untuk mengendalikan nilai dari dolar itu sendiri. Karena keadaan dolar yang terlampau kuat itu akan menggoyangkan perekonomian. Say, you know, if you saw the 8K today, it was purely for currency fluctuation. Continued strength of the dollar, essentially, is what we talked about in that filing. Dan apakah ini akan berdampak kepada Indonesia? Jelas dampaknya ada. Kita langsung aja lihat ke sektor pertanian. Ketergantungan Indonesia pada impor pupuk itu masih tinggi. Dan sekarang harga pupuk jadi semakin mahal. Kalian bisa juga lihat ke industri garment atau tekstil ya, yang mana itu juga terdampak langsung akibat kenaikan harga dolar. Kita bicarakan ini masih masalah fluktuasi harga dolar, belum masalah gangguan supply chain dan lain sebagainya. Itu saja sudah berdampak langsung pada perdagangan ekonomi global. Dan jelas ini juga berdampak pada kenaikan harga BBM di semua negara. Pak, bensin naik ngefek nggak Pak? Lumayan. Lumayan ya. Tapi dari dari perusahaannya nggak naikin jumlahnya ininya? Naik 400 perak. Wow. Dan semakin tinggi dolar, maka capital outflow yang terjadi di market negara-negara berkembang juga akan semakin lebih besar lagi. Karena berinvestasi di obligasi Amerika Serikat terlihat sangat menggiurkan. Oke, sekian konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.